Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Rifan Taufik. Selamat datang semuanya. Selamat menonton di acara kami, yaitu di acara Podsantren Syajarah Thaibah. Podcastnya anak-anak santri Syajarah Thaibah. Nah, sekarang di acara ini Ana tidak sendirian juga ya. Ana juga ditemani oleh guru saya yang bernama Ustadz Restu Ashari Putra. Taib, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Taib, mungkin dalam acara hari ini kita ada beberapa topik yang harus dibahas nih tentang di pesantren ini, Kak. Mungkin untuk pembahasan yang pertama kita akan membahas dulu tentang apa sih pesantren itu, kalau boleh tahu mungkin dari Arestu apa sih pengertian atau kenapa bisa disebut pesantren gitu, Ya, oke gitu ya. Terima kasih untuk saudara Rifan, Oh iya. akhina Rifan. Alhamdulillah kita bisa ngobrol-ngobrol ya. Sebelum kita jauh ngobrol tentang pondok pesantren, ini sependek pengetahuan saya. Kalau memang bicara pondok pesantren itu memang ya tidak bisa lepas dari sejarah pondok pesantren itu sendiri. Iya, gitu. pastinya sih, ya. Karena memang istilah pondok pesantren itu cuman ada di Indonesia. Gitu. Oh gitu, kalau hanya di luar-luar itu nggak ada gitu. di luar nggak ada. Ya makanya nama pondok pesantren itu memang dan apa namanya, istilah pondok pesantren itu memang adanya di Indonesia. Oh, boleh dia diceritain kenapa sih di Indonesia itu disebutnya pesantren gitu. Ya itu tadi, ini memang kalau bicara begini memang harus ada ahli sejarah segala macam. Saya sendiri ada buku itu namanya buku Tradisi Pesantren. Ini buku lama nih, disertasi dari seorang intelektual, Zamakhsyari Dhofir. Itu mengatakan bahwa kalau pondok pesantren itu dua kata. Kalau pondok itu boleh jadi istilah yang diserap dari bahasa Arab, funduk ya. Funduk. Itu funduk artinya kalau di bahasa Arab itu kan hotel atau asrama kayak gitu ya. Ya akhirnya mungkin diserap menjadi pondok karena para tolib itu yang mencari ilmu di pesantren itu mereka memang tinggal di pondokan-pondokan yang disediakan pada awalnya dulu oleh kiai. Atau santri membangun pondokan-pondokan yang ada di lingkungan tempat kiai mengajar. Nah, adapun pesantren itu sebenarnya dari kata santri itu sendiri. Santri itu kalau menurut penelitian itu diambil dari bahasa India, santri itu. Kalau nggak salah itu guru mengaji ya. Kemudian ditambahin awalan P sama an belakangnya. Ya sebenarnya itu pesantrian gitu ya. Pesantrian. Jadi kalau akhirnya, di Indonesia itu lagi akhirnya istilah singkat kata dibakukan jadi pesantren. Jadi sebenarnya pasantrian ya. Gitu. Pasantrian. Jadi pondok tempat orang-orang yang ingin memperdalam ilmu agama, yang memang nantinya mereka menyebarkan lagi ilmu tersebut ke masyarakat gitu. Masyarakat. Kalau dulu waktu saya mondok ya, saya dulu di Gontor mondok itu. Memang Kiai Haji Mazrakasi menyampaikan filosofinya pondok pesantren itu dulu, falsafahnya pondok pesantren itu ada kiai, ada seorang yang memiliki ilmu, alim gitu ya. Dia kemudian membuka diri untuk diambil ilmunya gitu ya, untuk diambil ilmunya. Nah, akhirnya banyak orang yang mengetahui kealiman kiai tersebut. Mereka belajar kepada kiai itu. 1, 2, 3, 4 datanglah ngaji. Karena yang datang kebanyakan dari jauh-jauh. Akhirnya mereka berinisiatif untuk
Gimana nih Kiai, kalau saya pengen belajar, pengen tolap ilmu di sini tapi tanpa ngerepoti rumah Kiai. gitu. Nah, gitu. Jadi tanpa ngerepoti rumah Kiai itu gimana nih? Kan otomatis Kiai punya privasi, punya apa namanya? Punya rumah sendiri kan. Iya. Ya sudah katanya di sini bolehlah di halaman di sana dia nunjukin tanah. Diizinkan untuk membangun pondokan, ya udah bikin aja tempat. Jadi yang bikin itu santri sendiri. Mereka bikin tempat segala karena keinginan mereka untuk mendapatkan ilmu tanpa harus pulang pergi ke Iya tempat sih. mereka, ke Iya. rumah. Jadi, Nah, jadi santri itu identiknya harus mandiri juga ya. nah ya itu Sampai ke tempat-tempatnya pun itu harus tempat-tempatnya. mandiri. Jadi pada awalnya begitu. Oh gitu. Pada awalnya begitu. Mereka butuh ilmu ke kiai, terus mereka butuh untuk tempat tinggal, bikin bilik-bilik. Bikin bilik-bilik gitu kan, pondokan. Makannya gimana? Oke, kan. Aduh, saya harus 3 kali hidup di sini kan harus makan. Ya udah masak aja gitu. Mereka masak gitu. Akhirnya terus berkembang. Akhirnya itu pondok pesantren. Jadi siapa yang jadi dulu falsafahnya yang berinisiasi untuk membangun pondok itu bukan kiainya, Oh gitu. dari santri gitu. Oh jadi filosofi santri dulu yang sama sekarang itu udah berubah banget kayaknya. Kan kalau dulu itu kan memang mandiri itu mandiri banget sampai dari tempat tinggalnya bikin sendiri sampai masak sendiri. Nah, Gitu. kalau sekarang nih masih disebut pondok gak sih kalau yang sekarang itu kan kalau yang sekarang memang rata-rata gitu kan pesantren-pesantren itu nggak kayak dulu kan. Kalau dulu sampai tempat tinggalnya buat sendiri. Nah kalau sekarang kan memang Disiapin disiapin juga gitu kan. Tapi mengurangi dari makna pondok itu nggak sih gitu kan. Makanya kalau secara pondok pesantren mungkin tidak berubah ya karena mereka yang belajar itu tetap tinggal di tempat. Oh iya sih. Yang berubah itu kalau mereka akhirnya ongkoh mondok tapi pulang gitu. Itu lain mondok pesantren. Oh, iya. Santri kalong. Jadi kalongnya misalnya pulang pergi mah itu mah sekolah. Iya. Kalau kalong mah gitu. Kalau kalong biasanya bulanan baru. Nah, masih disebut sebagai pondok pesantren. Hanya yang berubah itu adalah punten nih. Ini kita bisa pisahkan nih. Ada yang tetap dan ada yang berubah. Yes. Ada sejumlah misalnya di sejumlah orang menganggap mentalnya berubah. Mentalnya tidak berubah. Pesantren tetap menegakkan filosofi pondok pesantren. Oke, ini lembaga sudah menyiapkan ini, ada tempat sesuai dengan santri seiring waktu bertambah, tetapi kemandiriannya tetap dijaga. Iya sih. Gitu. Jadi tong gara-gara misalnya fasilitas dikasih apa segala macam disiapin, mereka seenaknya gitu. Nah, tapi tidak, di sini dijaga, mentalitasnya dijaga, mereka sama-sama menjaga, sama-sama merawat, sama-sama memakai. Oh iya. Gitu. Jadi ini kamar santri, kalau rusak esok coba kumaha gitu. Ini kamar mandi santri, kalau rusak bagaimana? Yes. Nah, itu sama-sama. Nah, sekarang mah yang berubah itu kadang ada yang begini. Punten di sebagian lembaga. Ini juga saya kata kiai saya gini. Ini Kiai Mazhar Kasih. Ini akan berubah keluar dari filosofi pondok pesantren kalau eta bangunlah kamar, gedung, kamar mandi dibangun dulu, santrinya can aya gitu. Ini namanya hotel gitu. Jadi baru hotel beneran nih. Segala macam. Nanti giliran mereka datang, mereka pakai seenaknya segala macam karena membayar itu. Yang ngerawat, yang ngejaga ada cleaning service, ada office boy. Itu keluar dari ada pekerja yang beresan kasur kotor tinggal nyuruh. Baju asupkan ke mana laundry. Iya pintu rusak. Segala macam ada ininya. Kelas kotor
tukang bersih. Jadi kalau gitu mah udah keluar dari Keluar dari santri. esensi pondok pesantren yang Ya, dulu mulai diterapkan di situ. Jadi karena jadi intinya sih pondok pesantren itu intinya kemandirian juga. Nah, iya, segala sesuatu datang dari santri. Iya. Sehingga memang mendidik mereka mandiri gitu. Iya. Tujuannya karena mereka tuh butuh ilmu, Iya. tapi butuh hidup di situ. Iya Nah, sih. gimana caranya? Makanya kalau dulu mereka ya masak gitu kan, masak Iya. sendiri, haus, bahkan nyari makan sendiri, gimana masak di situ. Yang penting mah kiai mah terek belajar mangga datang. Nih kalau mau tempat oke saya siapkan, paling tanah gitunya, nah, mereka silakan lagi. Ada atau ada ruang. Gitu. Bahkan dulu hampir nyatu sama rumah kiai kadang-kadang santri. Kalau masih sedikit mah dulu. Oh iya. Gabung gitu kan. Ruangan khusus untuk santri, mondok gitu kan. Pas bagian ngajar ini. Nah, itu. Jadi itulah yang sependek pengetahuan saya ya. Mudah-mudahan mungkin ada sejarah yang lebih valid, yang lebih ini itu manggalah ke bagian. Tapi dulu yang saya terima dari kiai itu kalau setiap awal tahun ajaran baru itu disampaikan falsafah pondok itu seperti begitu. Sehingga memang ini mengikis feodalisme. Feodalisme itu merasa ningrat gitu. Itu mengikis. Nah, gitulah kira-kira ini kalau pondok pesantren. Oke, jadi itulah filosofi pesantren yang sebenarnya itu kan ya. Jadi disebut pondok pesantren itu identiknya harus ada kemandirian ya. Kemandirian. Nggak boleh kita pesantren tapi serba diayomi gitu kan. Ya. Jadi misalkan mau nyuci dicuciin, mau makan diambilin, apalagi kalau sampai disuapin itu apa bedanya ya pondok sama rumah gitu kan? Nggak ada bedanya kan? Jadi santri itu harus mandiri lah ya. Oke. Jadi sekarang tuh boleh kita masuk ke keseharian di pondok pesantren Syajarah Thaibah ini seperti apa sih gitu? Oh gitu. Oh di Syajarah ya. Aktivitasnya atau kalau enggak sih cara Arestu itu merealisasikan dari esensi pondok pesantren itu di pondok pesantren Syajarah Thaibah itu seperti gimana sih gitu? Jadi memang cara mendidik dari kemandiriannya mungkin seperti itu sih ya. Ya yang begitu-begitu tetap dijaga ya, tetap dijaga. Sebagaimana tadi awal mulanya pondok pesantren itu dibangun, filosofinya seperti begitu. Yang pertama-tama tentunya saya menerapkan sebagaimana saya dulu mondok ya, kedisiplinnya itu di Gontor itu nilai-nilai dan dan falsafah hidupnya itu saya copy paste lah sebenarnya begitu. Nilai-nilai dan falsafahnya. Meskipun dalam beberapa aturan atau mungkin pengajaran ada yang dimix gitu ya. Tapi yang sangat saya pegang teguh adalah nilai-nilainya itu, falsafahnya. Sejauh mana tadi falsafah pondok pesantren awal itu diterapkan di Syajarah Thaibah, itu semaksimal santri harus mendapatkan pendidikan kemandirian yang berbeda dengan sekolah umum. Itulah keunggulannya, keutamanya sistem pondok pesantren itu. Santri itu dididik totalitas 24 jam. Kalau zaman dulu mah meren ya. Ya punten nih, saya agak ngomper ya atau memperbandingkan motivasi sebagian besar pelajar atau santri sekarang dengan yang dulu. Kalau santri sekarang itu kebanyakan mereka misalnya mondok itu ya tidak semua dengan kemauan sendiri gitu. Tidak semua dengan kemauan sendiri. Kalau dulu ya itu mereka datang ke kiai, datang ke beberapa ulama itu memang ya niat gitu, niat. Imam Nawawi itu sampai bertahun-tahun, 6 tahun, 10 tahun mondok. Kalau kita mah ayah perpulangan libur. Beliau mah enggak.
dikirim dikirim bekal dari orang tuanya itu kalau ada baca biografi Imam Nawawi itu. Baru setelah kembali lagi sekian tahun mengembara, itulah sebenar-benarnya pulang. Gitu. Teh usum liburan, semesteran libur, pulang deh. Jadi terkontaminasi. Maka intensitas interaksi dengan gurunya itu sangat lekat. Ditambah lagi memang motivasinya benar-benar ingin menuntut ilmu. Sehingga apapun keadaan dia di rantau itu ditempuh gitu. Ari kangen betah kangen ka imah mah iya nya sekian itu mah. Misalnya kesulitan uang, sakit, segala macam persoalan hidup di rantau itu ditempuh. Nah, itulah yang kalau ulama dulu yang membuat pendidikan kemandirian itu otomatis dengan niat mereka menuntut ilmu itu secara ikhlas kepada guru. Nah kalau sekarang orang tua menitipkan amanah untuk dididik, si anak itu belum tentu sama. Nah, gitu. Nah tapi bagi kita nih, saya sudah menganggap siapapun mereka yang daftar di Sajaro itu mereka sudah mengikrarkan diri untuk siap belajar, dididik gitu. Untuk Aristus sendiri kan pasti kan kalau santri ada yang mau belajar tuh ada yang sesuai kemauannya sendiri dan ada yang memang mungkin ada paksaan dari orang tuanya mungkin seperti itu. Nah, untuk solusinya sih dari Aristus mungkin kan akan sedikit mungkin banyak perbedaannya juga dari segi semangatnya gitu kan. Mungkin gitu. Nah, dari solusinya untuk menghadapi misalkan kalau yang anak santri yang masuk untuk belajar itu ada paksaan dari orang tuanya, mungkin pertamanya itu agak ngedon atau gimana. Nah, itu untuk solusinya gimana sih itu? Ya solusi sih standar ya. Kebanyakan mungkin yang lebih kalau saya terus terang belum lama memang untuk serius untuk terjun di sini, pengalaman sepenuhnya ya pengalaman waktu nyantri dulu gitu. Pengalaman waktu nyantri gitu kan. Kiai-kiai kita yang sekarang sudah banyak lebih berpengalaman gimana caranya untuk mengatasi orang yang macam-macam tadinya, motivasinya, solusinya. Kalau saya mah bertahap. Pada awalnya ada kalau yang santri baru yang baru mondok itu, satu mereka dikenalkan sama disiplin pondoknya itu penting itu, sebab mereka datang dari rumah dengan disiplin yang berbeda gitu kan. Ya terus menerus disampaikan, kalaupun ada sanksi yang ringan-ringan yang bisa mereka terima, tidak membuat mereka kaget, itu diberikan, tapi tetap koridornya tegas di situ. Nah, itu disampaikan terus, mereka disosialisasikan. Pondok itu kalau subuh mesti bangun, sholat jamaah, terus harus berdisiplin ini, berdisiplin itu, begitu. Nah, sampai nanti mereka naik lagi ke level berikutnya, setahun, 2 tahun, 3 tahun, nah mulai mereka ada tanggung jawab, ada tugas-tugas. Itu hampir sebagian besar ya, sejauh saya menerapkan itu, mereka mulai melupakan ya tadi motif yang macam-macamnya itu gitu. Dikasih udahlah dikasih program tolabul ilmunya ya. Kalau di sini mereka menghafalkan Al-Qur'an, belajar bahasa segala macam. Itu membuat mereka nggak kerasa udah akhir semester deh libur pulang. Nanti biasa masuk lagi ke sini, ini lagi. Waktu itu semakin sebentar. Itu sudah terkikis tuh. Nah, tadinya kepaksa, terus hanya dengan alasan apa terbetah misalnya. Itu setahun lewat. Nanti di berikutnya lagi mereka ditambahkan itu bukan hanya belajar tapi juga memegang tanggung jawab. Itu terhalangi itu tersingkirkan pikiran-pikiran yang ini. Mereka mulai dilatih untuk
berusaha memiliki self of belonging gitu. Jadi orang teh di dia teh bertanggung jawab terhadap pondok. Mulai itu dia teh betah di sini karena memiliki pondok ini gitu. Mungkin untuk tipe santri tersebut mungkin nanti juga seiring berjalannya mereka menjalani kehidupan di pondok, menjalani aturan-aturan di pondok kayak dan belajar di pondok gitu kan, mereka jiwa santri mereka akan terbentuk gitu kan, dan pikiran yang pertama itu mungkin akan tersingkirkan ya, mungkin karena seiring terbiasa di pondok gitu kan ya. Seiring. Ya. Tapi lagi-lagi setiap santri beda-bedanya. Ya, Tapi beda-beda. ya siap Mas. Ada yang udah 5 tahun 4 tahun 5 tahun di pesantren kayak masih kena yang betah dan mereka Iya, merasa ini nggak cocok misalnya gitu. Iya. Ada yang sampai begitu, ada. Atau bahkan meskipun mereka udah ini kalau jiwa kesantrian itu udah sampai lulus pun mereka akhirnya merasakan kesantrian itu setelah alumni ada itu. Gitu. Rasa memiliki pesantren teh gitu. Iya. Waktu pada bahasa kieu nya para bahasa ari keur masih masantren mah yang gerak-gerak lulus gitu. Yang gerak-gerak beres, yang gerak-gerak keluar. Geus di luar kita. Udah di luar baru udah ini dulu teh pondok teh gini Nah, mungkin karena dia merasa punya pengalaman nyantri bukannya. Ya mungkin begitu. Jadi dia rasa kepemilikan itu datang hadir setelah mereka di alumni. Gitu. Wah, yuk aja Toiba kan. Toiba heula yang ada tuh kan sosial dikit kita. Ya. Mungkin kalau dari segi orang tuanya nih kan mungkin orang tua pun ada yang pengen memondokkan tapi anaknya nggak mau, dan otomatis ada yang orang tuanya pun memaksa gitu kan. Untuk orang tua memaksa itu menurut Arestu itu hal yang baik atau tidak gitu kan. Mungkin anaknya nggak mau tapi orang tuanya yang ingin memaksa gitu kan. Mungkin bisa jadi kalau memang bagus itu lebih memotivasi orang tuanya. Mungkin orang tua yang di sana mungkin ada yang mengalami hal seperti itu mungkin gitu kan. Kalau seperti itu bagus atau tidak? Kalau bagus mungkin ini bisa jadi memotivasi juga untuk orang tua gitu kan. Bagus tuh dalam hal apa maksudnya? Orang tua memaksa anak maksanya. untuk Benar atau pondok tidak yang begitu? Iya gitu. Sebenarnya mesti kalau kata Kiai Hasan itu, Hasan Abdullah Saleh itu tetap sebelum memasukkan itu berdiskusi dulu. Iya. Bermusyawarah dulu sampai pada tingkat mana gitu. Kita tidak bisa memaksakan anak harus masuk pondok ini, pondok itu nggak bisa. Kalau memaksakan, mewajibkan untuk mengaji, untuk belajar, ya. Tapi memaksakan untuk harus ke pondok ini, ke pondok itu, itu tunggu dulu gitu. Tetap harus di ngobrol, harus dilihat dulu gitu. Nah, jadi memaksakan mutlak sampai anak benar-benar emang sebenarnya tidak cocok di satu tempat itu kurang tepat menurut saya, menurut Arestu ya, kurang tepat. Tetap harus ada musyawarah diskusi. Gitu. Musyawarah diskusi. Jadi musyawarah antara anak dengan orang tua dengan anak. Seperti itu. Musyawarah orang tua dengan anak. Yeah. Dalam musyawarah anak dalam orang tua itu menentukan suatu pondoknya atau menentukan kemauan pondoknya gitu. Menentukan pondoknya kan misalnya begini. Anak itu harus belajar agama itu fardu ain, wajib. Selesai itu di situ. Nah, sekarang di mana dia harus belajar? Jadi menentukan pondoknya. Itu. Menentukan pondoknya. Masukkan di sini ya. Kalau dia pondok itu mah diajak dulu ke sana. Kalau masuk pondok ini mau nggak? Kira-kira ini pondoknya teh, ini pondok begini, ngajarin begini, sistemnya begini. Nyoba ngasih pandangan, nanti begini prospeknya begini. Nah, kalau seperti itu mungkin kesepakatannya harus memang yang sepakat itu sama orang tuanya atau memang yang sepakat itu sama anaknya gitu, karena sama misalkan metode pembelajarannya itu harus sepakat sama orang tuanya atau sepakat sama anaknya gitu. Nah, kan? Gitu.
sebagai orang tua otomatis kan mungkin boleh jadi orang tua dia lebih dulu dan lebih tahu duluan mencari tahu si profil pondok pesantren, ya kan? Cocok sampaikan ke anak. Si anak sampaikan sistemnya begini. Nah, dalam sampai tahap ini dilihat anak tuh mau apa enggak. Gitu. Jadi yang menentukan cocok atau enggak pada awalnya mungkin orang tua, terus baru sampaikan ke anak, ya kan? Nah, si anak teh nggak gini-gini kenapa? Tanyaan alasan seperti begitu. Mesti itu. Sampai satu titik, ya udah deh segala macam. Kalaupun misalnya udah masuk dipaksa dan dia mau, terpaksa untuk mau itu nggak masalah, berarti mau. Ada yang terpaksa bika embung ke pagar-pagar pondok kayaknya, embung dia, nah itu ya udah, jangan sampai diseret-seret. Nah, itu ke apa namanya melewati batas. Tapi selama dia ya dah gitu kan, masih geranya mungkul masuk, terpaksa keinginan orang tua, ya sudah jalanin dulu, jalanin setahun terus. Nah, sudah berarti itu apa namanya? Berarti mau. Berarti apa namanya? Anak itu dianggap mau. Berarti kecocokannya itu kecocokan orang tua. Nah, kalau dari sampai tahap iya gitu. Tapi kalau ada juga kan orang mau nggak gini, oh iya pengen anaknya gitu. Atau datang dari anaknya tahu dari temen. Tahu dari akhirnya zaman sekarang wensos. Pondok pesantren dia mah kieu mana siap nggak gitu kan. Nah, ngobrol dengan orang tuanya kan, wih mah mahal gening biayana. Itu alot itu musyawarah terus sampai titik temu, oke siap, anak mau diajak gitu. Jadi istilah terpaksa itu selama dia masih mau masuk menjalani, meskipun terpaksa itu dianggap mau. Yang memaksakan itu anak-anak benar-benar hayang tuh bisa diseret-seret itu agak kurang tepat kayak gitu. Keinginan jadi itu orang tua tuh jadi intinya boleh gitu kan memaksakan anaknya untuk mondok walaupun ya agak sedikit gak mau, tapi artian memaksakan itu bukan memaksakan buat pondok, tapi yang wajibnya itu yang ngajinya itu yang ngajinya itu kan. Cuman bedanya itu kan mungkin kalau di pondok harus nginep gitu kan. Gitu. Makanya kok kiai-kiai itu nggak pernah memaksakan mereka siapapun harus ngaji di tempat dia kan, enggak gitu. Siapapun harus ikut, enggak. Tapi ketika dia sudah masuk ke pesantren atau sudah ngikut ngaji misalnya, nah dia harus apa? Harus ngikut sama aturannya. Harus taat mulai. Sebelum ngaji mah enggak, pada ngaji di mana gitu. Tapi ketika dia udah ngaji dan dianggap mau mengambil ilmunya kiai gitu. Nah, harus di apa namanya? Dipaksa untuk mengikuti. Dipaksa. Ketika dia udah ngarela deui, ya mangga berarti di tempat yang lain gitu. Jadi koridor eta pemaksaan. Makanya sebenarnya nggak ada dibalik ya kiai neangan apa murid teh cari santri. Cari santri tuh kebalik itu zaman itu. Yang ada tuh santri, namanya juga tolib ya. Iya sih. Nah gitulah kalau soal paksa memaksa mah. Iya sih. Mengenai yang barusan Arestu bicarakan juga, Dipan juga pernah mendengar dari mungkin Arestu juga pernah membicarakannya gitu kan ke Ripan yang soal mengajar itu kalau pondok itu nggak mencari santri tapi santri harus mencari pondok gitu kan, karena Arestu pun pernah berprinsip juga mengambil prinsip dari guru Arestu mungkin dari Imam Zarkasi mungkin ya, kalau nggak salah yang kata-katanya seperti ini kan, mau satu santri pun Arestu akan ajar kan, bahkan kalaupun nggak ada santri Arestu akan mengajar lewat tulisan, mungkin kurang lebih seperti itu ya. Iya betul Bang. Karena emang dulu begitu, Imam Zarkasi untungnya pernah mengucapkan atau menyampaikan nasihat seperti begitu. Oh jadi benar dari Imam Zarkasi? Kiai Imam Zarkasi itu mengatakan begitu. Andai kata muridku tinggal satu pun akan aku ajar sampai tamat.
yang satu itu sama dengan 1000 katanya. Kalau tidak ada satu pun, maka aku akan mengajar dengan pena, katanya begitu. Masya Allah banget ya, itu sungguh mencirikan suatu keikhlasan dalam belajar gitu kan. Ya, Benar ya. nggak sih? Ya, karena memang itu yang dipegang teguh oleh Kiai Haji Imam Zarkasi itu. Ya. Pak Azhar itu memang sangat memegang teguh keikhlasan bagi seorang guru itu penting gitu. Jadi 1000 ataupun satu tidak mengurangi kualitas mengajar gitu. Masya Harus Allah. sama di pos. Masya Allah banget tuh kayak dan mungkin semoga Arestu juga sih kuat dalam pegang teguh Ya. dalam prinsip itu ya. Mungkin Doanya ya, emang yang insya Allah. istiqomah ini yang susah gitulah. Mudah-mudahan ya kita bagaimana guru-guru kita dulu mengajarkan juga mudah-mudahan kita bisa meneruskan melanjutkan apa yang sudah ditanamkan. Semuanya nggak ada yang lain selain dari li'ila'i kalimatillah untuk meninggikan kalimat Allah gitu, untuk menegakkan agama Allah. Ya mudah-mudahan aja lah kita semua bisa istiqomah lah di situ. Ya mungkin untuk pembahasan dari pertemuan kali ini mungkin cukup sekian dari kami. Saya Rifan Topik dan Arestu mohon pamit ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.